Abah dulu awalnya menekuni sebagai politisi di usia muda sekali, 28 tahun, anggota DPRD, dan sempat berhenti terus jadi ulama begitu. Itu alasannya apa Abah dulu? Ya sebenarnya kan aslinya saya kan memang di bidang keagamaan ya. Karena saya latar belakang saya dulu kan di pesantren, jadi kiai lah. Tapi kemudian situasi menghendaki saya aktif di perpolitikan, di organisasi, karena saya bagian aktivis NU. NU waktu itu kan partai, partai NU namanya. Jadi saya kemudian menjadi politisi NU karena NU partai. Nah setelah saya pernah menjadi anggota DPRD DKI, kemudian juga NU-nya difusi dengan partai-partai Islam menjadi P3, saya menjadi P3. Nah kemudian setelah NU Khito, saya kembali ke Khito. Setelah kemudian ada partai PKB, saya juga aktif di partai PKB. Tapi sesudah itu tahun 84 setelah saya anggota DPR, saya tidak aktif lagi di politik. Praktis saya menekuni di pengurus besar NU sampai jadi Rais Am, di MUI sampai jadi ketua umum MUI. Alhamdulillah. Sempat juga diminta oleh Presiden SBY menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press. Tapi saya tetap sebagai pengurus NU maupun MUI. Nah baru ketika tiba-tiba pada 2019 Pak Jokowi minta saya jadi calon wakil presiden. Nah itu. Ya, dan saya pikir saya mengabdi kalau melalui NU tentu untuk warga NU, kalau MUI untuk umat. Nah kalau sebagai wakil presiden bisa mengabdi saya kepada seluruh rakyat Indonesia. I see. Nah itu. Tapi saya menganggap ketika saya masuk jadi wakil presiden tidak berpolitik praktis. Karena ini bukan partai, jadi saya ya politik kebangsaan dan kenegaraan. Iya. Abah, banyak yang berpendapat bahwa kalau pimpinan pondok pesantren atau kalau ulama begitu ya, pasti ditaksir atau dipinang sama partai politik. Itu sebenarnya agama dipolitisasi atau bagaimana sih Abah? Lalu saya melihatnya bukan agama dipolitisasi. Atau agama dijadikan politik begitu? Iya, politik memerlukan tokoh agama untuk memberikan tuntunan, bimbingan, untuk supaya politiknya itu beretika begitu. Menurut saya begitu. Karena itu saya membedakan antara kiai politik dan politik kiai. Kalau kiai politik itu kiai yang ikut dalam politik. Seperti apa politik, kemana arah politik dia ikut saja. Itu kiai politik. Kalau politik kiai itu politik yang ikut kiai. Menurut bimbingannya kiai. Itu tuntunan kiai. Politik yang beretika lah. Iya. Hari ini aku lihat pakai celana nggak pakai sarung. Ya. Nah, berarti kalau udah lebih sering pakai sarungnya, apa udah berkurang atau sekarang lebih sering pakai celana panjang? Nah, karena tugas-tugas wakil presiden menghadiri berbagai sehingga harus cepat dan harus beradaptasi, maka saya kalau berkaitan dengan hubungan dengan kiai-kiai, dengan ulama, dengan keagamaan, saya harus pakai sarung. Tapi dalam tugas-tugas lain, saya pakai celana, pakai baju batik. Kalau resmi tentu pakai sipil lengkap, PSL, gitu, kira-kira begitu. Baik, jadi ya fleksibel saja dalam fleksibel aja. Ya. Tapi kalau misalnya diperlukan memang pakai sarung ya pakai sarung. Harus pakai sarung. Harus pakai sarung justru ya. Cara-cara maulid, cara-cara
bertemu ulama, silaturahim, ya saya pakai kain. Baik. Abah, kalau masalah pembagian tugas dengan Pak Presiden Jokowi itu bagaimana? Apa saja tugas-tugasnya Abah sih sebenarnya? Dan tantangannya sekarang apa saja yang dihadapi? Kalau sebagai wakil presiden, tugas umumnya akan membantu presiden. Semua tugas presiden kita bantu. Tetapi memang sejak zamannya Pak JK, Pak Jokowi memberikan penugasan khusus ya untuk ditangani oleh wakil presiden. Jadi saya menangani berbagai hal, misalnya kemiskinan, kemudian pemberdayaan ekonomi kerakyatan, UMKM, kemudian juga tentang radikalisme, kemudian juga tentang ekonomi dan keuangan syariah yang akan kita kembangkan, kemudian juga tentang reformasi birokrasi dan beberapa hal lagi ya. Satu poin penting yang menarik yang tadi Abah bilang, pemerataan ekonomi syariah. Nah, bagaimana penerapannya saat ini dan ke depan kira-kira? Sekarang ini kita ingin memperkuat lagi. Kan sebenarnya pemerintah sudah memberikan perhatian besar dengan membentuk Komisi Nasional Keuangan Syariah, KNKS. Nah, saya ingin supaya penanganannya lebih luas, tidak hanya keuangan tapi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jadi ekonomi dan keuangan, karena itu revisi Perpresnya sedang direvisi, supaya sasarannya ada paling tidak ada 4 sasaran. Pertama itu industri halal. Nah, selama ini kita hanya menjadi tukang stempel, ya memberikan sertifikasi halal. Paling juga kita menjadi konsumen halal, memberikan endorsement pengakuan halal terhadap sertifikat dari luar negeri. Nah, karena itu kita ingin jangan hanya menjadi konsumen, jangan hanya menjadi tukang stempel, tapi kita harus menjadi produsen halal. Oleh karena itu akan kita galakkan industri produk-produk halal, tidak hanya untuk kepentingan dalam negeri tapi juga ekspor. Kemudian juga penguatan industri keuangan syariah. Ini kita kuatkan lagi perbankannya, asuransinya, pasar modalnya, sukuknya, walaupun sukuk sekarang sudah menjadi terbesar di dunia. Kemudian yang kita ingin dorong juga adalah dana-dana sosial, social fund seperti zakat, wakaf. Ini dana-dana keumatan yang apabila potensinya kita gali itu besar sekali. Dan sekarang ini baru hanya 3%, bahkan kurang dari 3%. Nah, kalau kita zakat itu 8 triliun, itu 3%, 3,5. Wakaf masih kecil dan masih terbatas, belum adanya wakaf cash, dana wakaf. Karena itu kita akan dorong supaya potensinya menjadi besar. Kemudian yang keempatnya itu usaha syariah, bisnis syariahnya supaya lebih berkembang lagi.